Sulawesi pak rasa nyanta buta pak solongan cerata ajari tanggonga malengkong rikat ketuma kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa bersama-sama belajar bahasa daerah Makassar melalui video pembelajaran. Nah, anak-anakku semua, untuk materi kita hari ini anak-anakku bisa melihat di halaman 17 buku cetak bahasa daerah kelas 2. Nah, di sini ada anggu kiri atau menulis. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anakku diharapkan dapat menulis lontara kata-kata dengan benar dan indah. Yang kedua, anak-anakku diharapkan dapat mengartikan kata-kata yang telah ditulis. Yang ketiga, anak-anakku dapat membacakan kata-kata yang telah ditulis. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama ibaratna atau contoh. Di sini ada tulisan Latin, tulisan lontara, kemudian artinya atau bahasa Indonesianya. Nah, untuk contoh pertama, nomor sere, Pak Risi. Tulisan lontara yang betul adalah huruf pa dulu, kemudian ra tanda baca i, kemudian sa tanda baca i. Pak Risi artinya sakit. Kemudian apare. Lontaranya huruf A dulu, kemudian huruf Pa, kemudian huruf Ra tanda baca E. Sehingga artinya adalah membuat. Kemudian pasikola. Huruf Pa dulu, kemudian huruf Sa tanda baca I, Ka tanda baca O, kemudian huruf La. Jadi bacanya pasikola, yang artinya anak sekolah. Kemudian nomor apa? Kalasa. Tulisannya huruf K dulu, huruf La, kemudian huruf Sa. Tidak ada tanda mati dalam tulisan lontara. Nah, di sini artinya kalasa adalah kelas. Kemudian amotere. Huruf A dulu, kemudian huruf Ma tanda baca O. Jadi ingat ma-nya cuma satu kali. Kemudian huruf Ta tanda baca E, kemudian huruf Ra tanda baca E. Meskipun bacaan lontaranya amotere, tetap kita baca Latin amotere, yang artinya pulang. Nah, kemudian anak-anakku bisa melihat contoh yang lain. Di sini ada latihan 4, papaka biasa. Ukiri lontaraki kana niaka irawangan naane. Tuliskan dalam aksara lontara pada tempat yang kosong kata-kata di bawah ini. Nah, di sini anak-anakku bisa melihat ada kolom ya, tulisan Latin, kemudian lontara, kemudian ada artinya. Nah, di sini untuk penulisan kata gammara, tulisan lontaranya huruf Ga dulu, kemudian huruf Ma, kemudian huruf Ra. Jadi bacaan lontaranya gamara, tetapi Latinnya gammara, yang artinya gagah. Kemudian cara D. Tulisan lontara yang betul, ca-nya dulu, kemudian huruf Ra, kemudian huruf Da tanda baca E. Cara D artinya pintar. Kemudian kapala. Huruf K dulu, kemudian huruf Pa, kemudian huruf La. Kapala ini artinya tebal. Kemudian ada kata kapala. Kapala ini sama tadi tulisannya, huruf K dulu, kemudian huruf Pa, kemudian huruf La. Jadi meskipun tulisan lontaranya sama, tetapi artinya atau Latinnya berbeda. Kapala artinya kapal. Kemudian kata tekne. Penulisan lontara yang betul, huruf Ta tanda baca E, kemudian huruf Na tanda baca E. Tekne artinya manis. Kemudian ada lakba. Tulisan lontara yang betul, huruf La dulu, kemudian huruf Ba.
La'ba ini artinya tawar. Nah, kemudian ada kata kaci. Tulisan lontar yang benar, huruf K dulu, kemudian ca tanda baca I. Kaci ini artinya kecut. Kemudian ada kata Pak Risi. Sama seperti di awal tadi, kata Pak Risi, huruf Pa dulu, kemudian Ra tanda baca I, kemudian Sa tanda baca I. Pak Risi artinya sakit. Kemudian ada kata batang. Penulisan lontar yang benar adalah huruf Ba dulu, kemudian huruf Ta. Tidak ada tanda mati N di belakangnya, jadi tulisannya bata. Nah, batang ini artinya perut. Kemudian ada kata batu. Penulisan kata batu yang tepat dalam tulisan lontar adalah huruf Ba dulu, kemudian Ta tanda baca U. Batu artinya datang. Nah, untuk contoh berikutnya anakku bisa melihat di halaman 18. Nah, di sini ada latihan kedua. Ukiri latingi kana-kanania ka irawangan naene. Tuliskan dalam tulisan Latin atau aksara Latin lontara pada tempat yang kosong di bawah ini. Jadi di sini anak-anakku bisa melihat di buku latihan kalian ada tulisan lontara, kemudian ada tulisan Latin, kemudian ada artinya. Nah, di sini ibu guru beri contoh agar anak-anakku mahir dalam menulis lontara dan menulis Latinnya. Nah, di sini ada kata sere. Sere tulisan lontaranya Latinnya adalah sere ditambahkan huruf K. Jadi sere itu artinya satu. Kemudian ada kata anang. Nah, meskipun di sini tulisan lontaranya tidak ada huruf eng, tetap kita tambahkan huruf eng di belakangnya untuk tulisan Latinnya. Jadi anang yang artinya 6. Kemudian ada kata sampulo. Tulisan lontaranya sampulo, sa, kemudian pa tanda baca u, la tanda baca o. Jadi meskipun tulisan lontaranya jika dibaca sapulo, Latinnya tetap sampulo, yang artinya 10. Kemudian ada kata jara. Jara Latinnya adalah jarang. Nah, di sini kata jara tidak ada eng-nya juga. Jadi meskipun lontaranya jara, bacaannya tetap jarang, atau bacaan Makassarnya adalah jarang. Jarang ini artinya kuda. Kemudian ada kata bembe. Tulisan Latin untuk kata bembe adalah B. Nah, meskipun lontarannya adalah BB, nah tetap bacaan Latinnya bembe yang artinya kambing. Kemudian ada kata bodoh. Lontarannya ba tanda baca o, da tanda baca o. Nah, jika dibaca Latin adalah bodoh. Nah, bodoh ini artinya pendek. Nah, kemudian ada kata amma. Nah, amma ini tulisan Latin lontarannya huruf A dulu, kemudian huruf ma. Nah, jika dibaca Latin, bacaannya adalah amma, yang artinya ibu. Kemudian ada kata bapak. Lontarannya huruf ba, kemudian huruf pa. Yang Latinnya adalah bapak. Yang bapak artinya ayah. Kemudian ada kata lipa. Huruf la tanda baca i, kemudian huruf pa. Tulisan lontara lipa dibaca Latin lipak. Lipak ini artinya sarung. Nah, kemudian ada kata jai. Jai huruf ja, kemudian huruf a tanda baca i. Nah, jai ini artinya banyak. Nah, anak-anakku, sampai di sini mungkin anak-anakku sudah paham ya bagaimana cara menulis lontara dengan benar. Ingat, selalu diperhatikan tebal tipis hurufnya. Nah, kemudian untuk penulisan lontaranya anak-anakku bisa lihat dari tulisan Latinnya, kemudian melihat artinya juga. Nah, kemudian di sini ada di halaman 19.
boyai batuang Indonesia kana-kanania ka i rawangan na ene. Jadi carilah artinya kosakata yang ada di bawah ini. Nah, anak-anakku bisa melihat di halaman 19. Nah, di sini ada gambar, ada tulisan lontaranya, ada tulisan Latinnya. Anak-anakku tinggal mencari artinya. Jadi lontaranya huruf pa, ya tanda baca u, Latinnya payung. Nah, artinya anak-anakku tentu bisa mengetahui apa artinya payung. Kemudian ini mangkok. Nah, Latinnya mangkuk. Mangkuk artinya apa? Nah, kemudian siru. Siru, sa tanda baca i, kemudian ra tanda baca u. Latinnya siru artinya apa? Nah, siru di sini artinya sendok. Nah, kemudian ada kadera. Huruf K, kemudian da tanda baca E, kemudian huruf Ra. Latinnya kadera. Nah, kadera ini anak-anakku tentu tahu artinya apa. Nah, kemudian di gambar berikutnya, gambar meja, tulisan lontaranya meja. Huruf ma tanda baca E, kemudian huruf ja. Yang Latinnya adalah mejang. Nah, mejang ini anak-anakku cari artinya. Kemudian ada gambar mistar. Nah, mistar ini tulisan lontaranya mistar dalam bahasa Makassar adalah balabasa. Jadi yang dituliskan lontara adalah tulisan bahasa Makassarnya. Nah, di sini adalah balabasa. Huruf ba, huruf la, kemudian huruf ba lagi, kemudian huruf sa. Nah, balabasa ini artinya anak-anakku tulis di sini. Kemudian ada Pak Lulu. Nah, di sini gambarnya Ibu Guru kasih silang. Jadi Pak Lulu ini tulisan lontaranya huruf pa, kemudian la tanda baca u, kemudian la tanda baca u. Tulisan Latinnya adalah Pak Lulu. Nah, Pak Lulu ini artinya alat pelantai. Nah, kemudian ada gambar pensil. Nah, lontarannya pensil atau bahasa Makassarnya pensil adalah potolo. Nah, potolo ini yang dituliskan dalam tulisan lontara. Kemudian kita lihat tulisannya pa tanda baca o, ta tanda baca o, la tanda baca o, sehingga bacanya potolo. Nah, potolo ini anak-anakku tentu tahu artinya apa. Nah, baiklah anak-anakku, untuk tugas anak-anakku di rumah, anakku gambar kembali ya. Jadi digambar dari yang pertama tadi. Anak-anakku gambar kembali di buku latihan, gambar payung, kemudian tulisan lontaranya, kemudian Latinnya, kemudian artinya. Jadi anak-anakku salin kembali di buku dengan membuat gambarnya, dan gambarnya nanti ini diberi warna sesuai dengan warna yang anak-anakku inginkan. Nah, baiklah anak-anakku, materi kita sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi minggu depan. Selamat belajar, tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Ibu Guru ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anakku. Sampai bertemu lagi di pelajaran minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.